membludak. Begini ya kemeriahan sedang di hadapan yaitu GBK Stadium. Sangat luar biasa malam ini guys. Sangat luar biasa. Tinggal ya 1 poin untuk Indonesia malam ini. Luar biasa. Alhamdulillah. Walaupun perbezaan ranking yang sangat ketara, Indonesia berjaya menahan Australia dekat Stadium Gelora Bung Karno. Pertama sekali, dari segi bertahan, defending Indonesia memang bertahan betul-betul. Memang bermati-matian tahan sebab Australia serang tak henti-henti. Kita boleh nampak player-player macam Jay Izzez, Rizky Ridho, semuanya melontarkan badan mereka menahan daripada gol. Sebab tu saya tanya orang Indonesia, betul ke nak letak Rizky Ridho dekat bench? Sebab bagi saya, this is a very quality player. Dia juga adalah orang Indonesia. Betul ke ada player baru masuk terus letak Rizky Ridho dekat bench? Kemudian kita ada hero kita sekali lagi, player of the match iaitu Martin Paes. Saya rasa inilah perbezaan besar sewaktu Indonesia kalah 4-0 hari tu. Rasanya kalau Martin Paes ni tak ada, mungkin Indonesia kalah dalam 2-0 juga kot. Sebab save-save yang dia buat memang aduh. Gak tahu lagi deh nasib timnas kita kalau nggak ada seorang Martin Paes. Timnas Indonesia, ingat, underdog, tim yang tidak disangka-sangka, maksudnya bisa berbuat banyak di grup ini. Bisa mengantongi 2 poin dari 2 laga lawan 2 langganan Piala Dunia, Australia dan juga Arab Saudi. Tentunya pada kedua laga tersebut tidak luput dari andil seorang Martin Paes. Mana di laga ini akhirnya pakai jersey biru ini yang menyala banget lagi dipakai sama Abang Paes. Di 2 laga kualifikasi Piala Dunia ini lawan Australia dan juga Arab Saudi, Bang Paes ini benar-benar menyala banget. Gila sih, apa ya? Positioningnya aja itu udah bagus banget. Ditambah refleks-refleksnya yang menyala banget. Udah, gue sih nggak butuh Emil Laudero, nggak perlu. Martin Paes ini masih muda, usia masih 25-26 tahun. Udahlah, pokoknya semoga Bang Paes sehat terus, bisa terus memperkuat Indonesia sampai tua nanti. Oke, gimana menurut kalian? Yuk kita komen, let's go! Pantas, wajar bagi Martin Paes ini bisa mendapatkan predikat sebagai pemain terbaik pada malam itu, man of the match. Ya, karena semua melihat bagaimana perjuangan dia. Oke, semua pemain di lapangan kan secara kolektivitas sudah bermain mati-matian. Tapi pertahanan terakhir yang dilakukan oleh Martin Paes ini luar biasa. Makanya dia mendapat pujian dari Presiden Jokowi. Jokowi senang melihat ini. Berterima kasih kepada seluruh pemain yang sudah berjuang bisa mendapatkan 1 poin. Tapi ada khusus secara istimewa adalah penjaga gawang Martin Paes. Ya, dia bersalaman memuji. Ketua Umum juga Pak Erik juga bangga dengan penampilan tim nasional kita dan juga dengan Martin Paes. Gue sudah bilang berkali-kali, gue sering dulu nonton Martin Paes main. Ini kiper hebat seperti yang gue bilang. Kenapa dia pindah ke MLS? Karena pada saat dia hebat-hebatnya dia cedera lama. Kiper keduanya main bagus sehingga dia nggak mau jadi cadangan, dia pindah ke MLS. Dan di MLS juga termasuk ke Player of the Year kalau nggak salah, Keeper of the Year. Dan kelihatan banget tidak mendiskreditkan kiper lainnya bahwa memang dengan hadirnya Paes dengan ketinggian dengan tingginya 192 jaraknya, ini start yang sangat-sangat bagus dan harus kita lanjutkan. Kita lihat lagi seperti apa. Tentu saya juga optimis Indonesia bisa menang, tetapi saya juga realistis karena saya berkali-kali mengatakan bahwa Australia adalah tim terkuat kedua di grup C ini. Jadi tidak akan mudah bagi para pemain kita untuk bisa mengalahkan Australia. Tapi walaupun para pemain kita gagal meraih kemenangan, namun kita bisa melihat fighting spirit dari para pemain kita luar biasa karena sampai masa injury time mereka masih berupaya untuk bisa membuka pertahanan dari Australia. Namun sepanjang jalannya pertandingan kita lihat setelah di 10 menit awal jalannya pertandingan, para pemain Indonesia yang tampil agresif di 10 menit awal bahkan bisa mendapatkan 3 kali ya sepak pojok, tapi ternyata setelah itu
para pemain Australia yang bisa mendapatkan momentum. Mereka sudah bisa mendapatkan irama permainan mereka melewati menit ke-12. Maka itu di babak pertama saja mereka bisa menciptakan sekitar 4 peluang yang berbahaya. Salah satunya itu terkena tiang gawang. Artinya apa? Artinya pada saat para pemain Australia itu bisa melakukan pergerakan sampai ke ruang pertahanan kita dengan mengandalkan passing mereka, berarti memang pressing dari para pemain kita di tengah itu lemah. Dan saya pikir ya untung juga nih Martin Paes sudah bisa bermain di 2 pertandingan awal di round 3 lawan Saudi dan juga lawan Australia. Kalau nggak, saya nggak yakin sih Indonesia akan bisa mendapatkan total 2 poin dari 2 pertandingan awal. Dan sebetulnya ini juga bukan berarti kiamat bagi timnas kita, nggak juga. Bagus juga bisa mendapatkan 1 poin, tapi yang menjadi persoalan adalah cara bermain. Karena bermain di kandang sendiri justru timnas kita digempur habis-habisan. Dan bisa saja tadi Australia mencetak gol di masa injury time ketika mereka mendapatkan free kick. Ada Wahyu Pras juga yang masuk, ya kan, nggak begitu buruk juga permainannya, tapi dia melakukan satu pelanggaran yang sebetulnya tidak perlu. Arhan diberikan kesempatan untuk bermain, energinya luar biasa, kecepatannya bagus, tapi ada satu momen counter attack dia tidak bisa memberikan passing yang akurat kepada Ragnar. Jadi banyak pemain dari timnas Indonesia yang diberikan kesempatan bermain di pertandingan malam hari ini melakukan kesalahan. Jadi dikasih itu pun 9, 10. Masih begitu mindsetnya. Padahal yang main sebelah sono bule Australia, yang di sini bule Indonesia kan? Iya, Belanda. Yang sama. Itu gue bilang bule Indonesia di Belanda. Iya. Iya. Itu sudah bagus tadi eufemisme. Naturalisasi Indonesia. Gue bilang bule Indonesia. Asalnya. Iya paham kita asal. Bagus. Ya sama kan. Loh, ketika udah sama kok mindsetnya nggak berubah? Jadi Retreat ke bawah 5-4-1, tutup, ambil bola, counter attack gitu loh. kepentingan gue dong ya ada keinginan menangnya. Ya maksud gue pertanyaannya kualitas sepak bola itu dibangun apa gitu loh. Sinteyong tuh kerjain apa dengan 9 naturalisasi? Tetap aja mindset kita yang seneng bola, ngamatin bola, jangan sampai kalah. Mudah-mudahan ada deflection gitu. Kan STY kan hebat kan? Hebat apaan? Ya bisa menyerahkan pemikiran orang. Kita tetap takut sama Arab yang ternyata cadangan. Kita tetap takut sama Australia. Ya betul ada reputasinya dia. Tapi dia bukan Mark Viduka, dia bukan Tim Cahill sekarang. Dia bukan Max Scherzer. Dia bukan... Sebelum lebih lanjut, jangan lupa tekan tombol jempolnya, sebagai tanda bahwa kalian cinta Timnas Indonesia. Media Malaysia sampai terkesima lihat hasil Timnas Indonesia vs Australia, tak percaya skuad Garuda bisa cetak rekor ini. Media Malaysia ikut mengomentari hasil imbang laga Timnas Indonesia dan Malaysia hingga heran dengan pencapaian Garuda ini. Timnas Indonesia kembali mengoleksi 1 poin usai sukses menahan Australia 0-0. Laga kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2024 antara Indonesia vs Australia ini digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Selasa tanggal 10 September tahun 2024. Skuad Garuda sejatinya tampil cukup apik di awal pertandingan. Bahkan di awal laga tim asuhan Sintayong itu sudah mendapatkan beberapa peluang. Timnas Indonesia mampu menciptakan 2 tembakan langsung ke gawang melalui Ragnar Oratmangun dan Rafael Struijk. Sayangnya, hanya itu peluang emas yang bisa diciptakan oleh skuad Garuda. Setelahnya, pertandingan benar-benar didominasi oleh Australia. Socerus, julukan Timnas Australia, menekan pertahanan Indonesia habis-habisan. Bahkan, skuad asuhan Graham Arnold itu mencatatkan 67% penguasaan bola dibandingkan 33% untuk Indonesia. Meski sangat mendominasi, Timnas Indonesia tetap bisa menahan imbang Australia sampai akhir pertandingan. Hasil imbang tanpa gol ini tentu saja tidak terlepas dari penampilan gemilang Maarten Paes. Maarten Paes mampu menahan serangan-serangan brutal Australia. Lantas, hasil pertandingan Timnas Indonesia vs Australia ini cukup menarik perhatian banyak pihak, termasuk Malaysia. Berita harian, media asal Malaysia, jadi salah satu yang turut menanggapi hasil imbang Timnas Indonesia vs Australia. Mereka menyoroti rekor Timnas Indonesia yang belum pernah kalah di putaran ketiga ini. Indonesia mempertahankan rekor tak terkalahkan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah menahan imbang tim peringkat ke-24 dunia, Australia 0-0 pada laga di Stadion Gelora Bung Karno, tadi malam, tulis berita harian.
Ini membuat skuad Garuda mengoleksi poin kedua mereka di grup C setelah mendapatkan poin pertama menyusul keberhasilan menahan imbang Arab Saudi 1-1 di laga tandang, Jumat lalu, imbuh mereka. Berita selanjutnya, sampai geleng-geleng kepala, ini reaksi pelatih Australia melihat aksi brilian Maarten Paes menjaga gawang timnas Indonesia. Pelatih Australia, Graham Arnold, sampai bereaksi seperti ini dengan penampilan cemerlang penjaga gawang timnas Indonesia, Maarten Paes. Australia harus puas bermain imbang dengan skor 0-0 melawan timnas Indonesia pada laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Maarten Paes menjadi salah satu pemain terbaik dari timnas Indonesia pada laga di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Selasa, 10/9. Tercatat, penjaga gawang FC Dallas ini melakukan 5 kali penyelamatan krusial hingga membuat gawang skuad Garuda tetap aman sampai akhir. Gemilangnya penampilan pemain berusia 27 tahun tersebut membuat Graham Arnold frustrasi, karena peluang Australia banyak yang gagal. Pemain telah berusaha dan benar-benar bekerja keras, ujar Graham Arnold dalam sesi konferensi pers usai laga, Selasa, 10/9. Menurut Graham Arnold, Socheros membuat 5 hingga 6 peluang emas, tetapi penampilan cemerlang Maarten Paes menggagalkan kesempatan itu. Man of the match kali ini dari Indonesia, seperti yang kalian lihat dia, Maarten Paes, menciptakan banyak penyelamatan yang bagus, ucapnya. Secara keseluruhan, dia mengaku sangat kecewa karena lagi-lagi Australia harus meraih hasil yang kurang memuaskan di kualifikasi Piala Dunia. Sebelumnya, Alessandro Circati menelan kekalahan 0-1 di kandang sendiri saat menjamu Bahrain di Robina Stadium, pada tanggal 5 September. Bagi kami ini cukup mengecewakan, lagi-lagi kami tidak dalam kondisi terbaik, ucap Graham Arnold dengan nada penuh kekecewaan. Dia bertekad untuk memutus tren negatif ini dengan meraih hasil maksimal saat menghadapi China dan Jepang pada bulan depan. Penampilan Maarten Paes dalam laga Indonesia vs Australia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sukses mencuri perhatian. Sebagai kiper utama timnas Indonesia, Paes berhasil menunjukkan performa yang luar biasa, meski menghadapi tim kuat seperti Australia. Laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno tersebut menjadi ajang pembuktian bagi Maarten Paes. Meski baru bergabung dengan timnas Indonesia, kiper yang kini bermain untuk FC Dallas di Major League Soccer (MLS) ini berhasil menunjukkan kualitasnya. Sejak awal pertandingan, Paes tampil tenang dan penuh percaya diri, meski tekanan dari lini serang Australia terus menghujani gawangnya. Aksi-aksi penyelamatan yang dilakukannya menjadi sorotan, sehingga namanya langsung masuk dalam trending topik di media sosial. Dengan refleks yang cepat dan kemampuan membaca arah bola yang baik, ia berhasil menggagalkan beberapa peluang yang diciptakan para pemain Australia. Salah satu momen paling menegangkan adalah ketika Paes berhasil menepis tendangan dari striker andalan Australia, yang seharusnya menjadi gol. Penampilan apik Maarten Paes mendapat apresiasi dari para penggemar sepak bola Indonesia. Dalam hitungan menit, nama Maarten Paes langsung masuk dalam trending topik di berbagai platform media sosial seperti Twitter atau X. Banyak netizen yang memuji penampilannya dengan berbagai komentar positif. Beberapa di antaranya menyebut Paes sebagai pahlawan di laga tersebut, mengingat betapa banyaknya serangan yang berhasil ia patahkan.